Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan saya sering di komentar itu dinilai oleh teman-teman di kantor saya itu sok suci, sok bersih, sok alim. Ini perlu saya jelaskan kepada saudara-saudaraku. Mudah-mudahan mereka mengerti dan paham. Jiwa idealis saya ini sudah mendarah daging itu dari papa saya. Ceritanya seperti ini. Perkembangan karir papa saya ini waktu itu lumayan, lumayan lah dibandingkan dengan saya. Beliau memang tamat SMA, tapi ada jabatan, sedangkan saya sarjana. Ya saya megang jabatan juga. Cuma sayang jabatan yang saya pegang itu, ya mungkin gimana ya? Saya adalah seorang pejabat cleaning service office boy waktu itu. Eh, Pendidikan sarjana, pangkat golongan 3A 1 tahun sampai ke 3B 1 tahun. Jadi 2 tahun saya menjabat jabatan seperti itu. Seharusnya ini bisa masuk ke jenis book. Karena apa? Saya adalah pejabat yang pangkatnya tertinggi di dunia. Jika Anda bisa memasukin ke berusaha untuk masuknya ke jenis book, ya terima kasih banyak. Tapi saya yakin bisa masuk ke jenis book karena tingkat dunia kan. Baiklah, saya kembali kepada orang tua saya tadi. Papa saya ini di samping sebagai wakil kepala, beliau pernah merangkap tugas sebagai Pimpro. Proyek pertamanya yaitu pengadaan rumah mobil dinas dan pembangunan kantor, perbaikan kantor kalau saya itu di Aceh Utara, di Losmawe. Kemudian pembangunan kantor di Aceh Barat, di Melabuh, dan pembangunan kantor yang di Pulau Sabang. Waktu itu juga sekalian pemasangan radar ya. Saya itu masih ingat ya. Waktu itu saya masih SD memang. Kemudian ada satu peristiwa yang terkesan bagi saya, itulah yang mendarah daging kepada saya itu. Waktu itu hari Minggu, ada tamu yang satu Cina, yang satu orang Eropa. Itu saya nggak tahu orang Jerman atau Perancis ya. Nah, mama saya sedang berzikir habis sholat zuhur. Akhirnya papa saya memerintahkan saya untuk membuat minuman untuk tamu tersebut. Ketika saya bawa minuman tersebut ke ruang tamu, saya melihat papa saya disodorin duit, uang, 1 gepok. Langsung papa saya memukul uang itu dan menolaknya. Lalu tamu tersebut ini kabur. Itu yang ngasih duit itu orang Cina, yang Cina, pemborongnya ini. Nah, saya juga keheranan ya, ada apa gitu kan. Dan minuman yang saya bawa itu nggak jadi diminum sama tamu tersebut karena udah keburu pergi. Kemudian beberapa hari papa ke Pulau Sabang, ya. Saya diajak, adik saya juga ikut. Waktu itu kebetulan kami sedang liburan sekolah. Ya. Sampai di Pulau Sabang itu papa memeriksa bangunan, yaitu waktu itu yang pertama ada periksa adalah pagar. Digoyang-goyangkan, kemudian ditendang, miring pagar itu. Saya juga bingung, ini papa kok kayak gini gitu kan. Lalu masuk ke ruang kantor, lalu diketok-ketoknya lantai, lalu dicongkel-congkelnya keramik itu, kayak lantai itu. Lalu keluar dia, kemudian sambil mengunci pintu sambil mengatakan untung aja nggak diterima, kurang ajar katanya. Kemudian ada pihak-pihak yang tidak puas kayaknya. Papa saya dituduh korupsi. Dan papa saya diproses, dipanggil. Ya, tapi alhamdulillah selamat tanpa mengeluarkan amplop ya yang berisi kertas-kertas berharga. Nah, dan ternyata papa tetap saja tidak menjadi sorotan dari teman-temannya itu, sehingga ada kejadian waktu itu ada pesawat Garuda tergelincir di Bandara Belang Bintang tersebut, dan papa saya mau dijadikan tersangka. Sedangkan papa saya itu menggantikan tugas anak buahnya yang nggak bisa masuk. Dan terus berjuang terus papa saya ini. Terus aja orang berusaha pula untuk melibatkan papa, menjadikan papa tersangka. Tapi alhamdulillah, selamat papa, nggak apa-apa. Ini saya menceritakan ini karena kisah nasib papa saya malah nasib akhirnya ini yang saya nggak sanggup saya terima. Makanya saya ceritakan ini semua. Ya. Tapi sayang ya, di akhir-akhir istilahnya di hari-hari tuanya itu, ya. Ketika itu papa saya itu sakit, mama saya itu sakit, sudah lama sakit. Saya nggak sempat melihat orang tua saya itu. Tapi karena saya dibully terus di Pemda Kabupaten Sukabumi, akhirnya saya ambil sikap. Saya ingin melihat orang tua, minta cuti, nggak dikasih oleh Pemda Kabupaten Sukabumi. Terpaksa akhirnya orang tua saya yang sedang sakit itu dibawa ke Sukabumi. Ya, mama saya udah lumpuh, papa saya stroke, ya kan. Saya rawat lebih kurang hampir setengah bulan lah ada perbuahan. Alhamdulillah papa saya itu. Tapi tiba-tiba saya dipindahkan ke gunung, dimutasi saya.
Yang herannya saya sudah mengatakan bahwa saya sedang merawat orang tua yang sedang sakit. Tidak ada toleransi sama sekali. Ya akhirnya terjadi. Ketika papa saya ngedrop, papa saya gak tertolong. Ini yang gak saya terima. Meninggal orang tua saya. Sedih saya. Sampai kapanpun saya gak terima ini masalah ini. Saya akan kejar. Ya. Dan saya akan tuntut ini. Tolonglah saudaraku, anda yang mendengar curhatan saya ini. Viralkan curhatan saya ini. Supaya kedengaran atau nyampe ke Presiden dan ke DPR RI. Sehingga punya kekuatan untuk diproses hukum secara terbuka, secara adil. Ya. Dan kepada teman-teman atau saudaraku seluruh Indonesia yang membantu memviralkan curhatan saya ini, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.